Tahun 2022 merupakan tahun di mana titik balik kembali pulihnya bangsa ini dari pandemi COVID-19 yang beberapa tahun kebelakang telah melanda negeri ini dengan berbagai polemik yang menimpa masyarakat atau penduduk dari berbagai sektor, seperti yang utama adalah kesehatan serta ekonomi yang menjadi imbas atau dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Namun, dengan berbagai ujian yang silih berganti menimpa bangsa ini, akhirnya pandemi COVID-19 dapat berlalu walaupun dampaknya masih terasa dan COVID-19 masih ada di sekitar kita. Kedisiplinan masyarakat harus tetap dijaga dan dipertahankan terkait protokol kesehatan. Menindaklanjuti perintah pemerintah, Korps Brimob Polri atau dengan ini Satuan Brimob Polda Bali akan tetap mengawal bangsa ini untuk dapat kembali pulih total seperti sedia kala hingga bangsa ini benar terbebas dari pandemi COVID-19 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Januari 2022 sebagai awal bulan dari tahun 2022, Januari merupakan bulan yang penuh semangat bagi Satuan Brimob Polda Bali. Dikarenakan di awal tahun 2022, Satuan Brimob Polda Bali mendapatkan rotasi pimpinan sebagai pucuk pimpinan baru, yaitu Dansat Brimob sebagai Kepala atau Komandan Kesatuan Brimob Polda Bali. Dari Komisaris Besar Polisi Ardiansyah Daule SIK MH kepada Komisaris Besar Polisi Firdaus Wulanto SIK. 20 Januari 2022, Satuan Brimob Polda Bali telah melaksanakan purna tugas terkait BKO Backup Kewilayahan yang pada saat itu terjadi bentrok antar suku yang terjadi di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Januari 2022, Satuan Brimob Polda Bali mendapatkan kekuatan tambahan tenaga baru dari adik-adik Bintara dan Tamtama Remaja dengan jumlah total 41 personil dengan rincian 20 personil Bintara SPN Polda Bali Angkatan 45 dan 46 serta 11 personil Bintara Pusdik Watu Kosek Angkatan 24 dan 10 personil Tamtama Watu Kosek Angkatan 48. Februari 2022. Di bulan ini, pada tanggal 10 Februari 2022, Satuan Brimob Polda Bali melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan jungle warfare. Pada kegiatan ini, Satuan Brimob Polda Bali mengasah atau meningkatkan kembali kemampuan perorangan atau kelompok setingkat regu dalam ilmu perang hutan. Pelatihan ini dilaksanakan guna kesiapan Satuan Brimob Polda Bali dalam keterlibatan tugas atau BKO di daerah rawan seperti di daerah pegunungan maupun hutan yang dituntut personil paham dan mampu dalam bertindak dengan cepat ketika terjadi penyerangan atau kontak ketika melaksanakan patroli hutan. Maret
2022 merupakan bulan awal dimulainya perhelatan side event atau rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022 di Pulau Dewata, Bali. Satuan Brimob Polda Bali memiliki andil penting dalam pelaksanaan pengamanan event G20 dengan berbagai tupoksi seperti One Terror, sterilisasi, anti-anarkis, anti-drone, serta berbagai satgas yang menjadi pokok pengamanan event G20. Pada pelaksanaan side event G20, Komandan Satuan Brimob Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Firdaus Wulanto SIK, mendapat kepercayaan untuk menjadi Kepala Operasi atau Kaops Keamanan dalam perhelatan side event G20 yang terlaksana pada bulan Maret, yaitu IPO dan COP4 di ITDC, Nusa Dua Bali. April 2022, Satbrimob Polda Bali melaksanakan pembekalan fungsi teknis Brimob kepada siswa SPN Polda Bali tahun anggaran 2022. Pada kegiatan ini, Satbrimob Polda Bali memberikan pengenalan terkait apa saja yang menjadi tugas pokok kepolisian yang khususnya fungsi teknis Brimob, seperti pengawalan VIP, One Terror, PHH, anti-anarkis, dan Jibom sebagai pengenalan awal tentang tupoksi Brimob kepada adik-adik siswa SPN Polda Bali yang mungkin bisa menjadi pembangkit rasa semangat untuk bisa bergabung di Korps tertua Polri ini. (21 April 2022) Satbrimob Polda Bali melaksanakan backup wilayah Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan reuni akbar alumni 212 yang direncanakan akan menurunkan massa long march yang sangat besar. (22 April 2022) Kepolisian Daerah Bali melaksanakan gelar operasi Ketupat Agung dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 pada bulan Mei. Satbrimob Polda Bali ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan operasi ini, seperti pengamanan tempat ibadah, pengamanan jalur mudik yang menjadi akses utama masyarakat melaksanakan pulang kampung atau mudik, yang merupakan tradisi yang dilaksanakan pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Mei 2022. Pada bulan ini, Satbrimob Polda Bali kembali dengan padatnya kegiatan lanjutan dari side event G20 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali, yaitu GPDRR atau Global Platform Disaster Risk Reduction yang dilaksanakan kembali di ITDC Bali. Satbrimob Polda Bali kembali melaksanakan operasi dengan Sandi Puri Agung 5 yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali. Juni 2022. Di pertengahan dari tahun 2022, yaitu bulan Juni, Satbrimob Polda Bali melaksanakan beberapa kegiatan seperti melaksanakan latihan peningkatan kemampuan perorangan, pengecekan kendaraan, maupun almatsus yang dimiliki Satbrimob Polda Bali guna menjaga kesiapan Satbrimob Polda Bali untuk menyungsung kegiatan ke depan yang semakin dekat dengan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Pulau Dewata, Bali. 23 Juni 2022. Latihan takmed atau taktikal medis merupakan latihan terkait ilmu medis yang dikombinasikan dengan kemampuan taktis teknik tempur yang berguna bagi personil di lapangan
dalam melaksanakan tugas yang memiliki resiko tinggi seperti perlawanan teror dan lawan insurgensi. Juli 2022 merupakan bulan yang penuh sukacita teruntuk personil Korps Bayangkara di seluruh Indonesia. Karena pada bulan ini Polri dapat merayakan hari jadinya yang ke-76 tahun. Dengan tema Polri yang Presisi, mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Juli 2022, Satbrimo Polda Bali kembali melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi Ops Gapura Agung 5 yang merupakan side event dari KTT G20. Pada pelaksanaannya, Satbrimo Polda Bali tetap mengedepankan prinsip pengamanan maksimal guna lancarnya setiap side event KTT G20. Agustus 2022, Brimob Bali kembali mendapatkan suntikan tenaga baru dari adik-adik Bintara Remaja Angkatan 47 SPN Polda Bali tahun anggaran 2022 sebanyak 60 personel. 17 Agustus 2022, Satbrimo Polda Bali mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti upacara virtual serentak yang dilaksanakan di lapangan Bajra Sandirenon, serta perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan di Mapolda Bali. Satbrimo Polda Bali ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan ini dengan membuat perlombaan di intern Satbrimo, seperti perlombaan antar satker batalion. Agustus 2022, Satbrimo Polda Bali kembali melaksanakan kegiatan pengamanan side event KTT G20 yang dilaksanakan di ITDC Nusa Dua Bali dengan sandi Gapura Agung 8, side event Sherpa Trek Presidensi G20 Indonesia. September 2022, pada bulan ini, Satbrimo Polda Bali kembali melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kemampuan seperti One Terror, PHH, maupun anti-anarkis, serta berbagai kemampuan fungsi teknis kepolisian, khususnya Brimob. 22 September 2022, Satbrimo Polda Bali melaksanakan kegiatan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka membantu masyarakat terkait dampak kenaikan BBM. Oktober 2022, seluruh wilayah Indonesia, khususnya Bali, dilanda cuaca yang kurang bersahabat. Dikarenakan pada bulan ini, Indonesia telah memasuki musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi. Hal ini berdampak luas di berbagai lokasi, terutama di Bali, banyak terjadi luapan air yang menggenang. Hingga pada 10 Oktober 2022, terjadi bencana banjir bandang di Jembatan Bilokpo, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Kejadian ini menyebabkan jembatan tidak dapat dilewati karena tertutup material-material yang terbawa arus banjir bandang. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat buruk dikarenakan Jembatan Bilokpo
merupakan jalur atau akses utama transportasi, pendistribusian logistik, maupun barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dari Pulau Jawa yang masuk ke Pulau Bali. Satbrimopolda Bali memberikan respon cepat dengan langsung datang ke TKP untuk melaksanakan evakuasi material-material yang menghalangi akses jalan utama di jembatan Bilokpoh, serta menurunkan mobil dapur lapangan guna membantu masyarakat sekitar Mendoyo yang terdampak langsung terkait banjir bandang tersebut. Dengan moto dan semangat jiwa ragaku demi kemanusiaan. November 2022. Memasuki bulan ke-11 di tahun 2022, Satuan Brimopolda Bali semakin dekat dengan puncak acara dari perhelatan konferensi tingkat tinggi G20. Pada tanggal 7 November 2022, Satuan Brimopolda Bali melaksanakan apel gelar pasukan KTT G20 yang dilaksanakan di lapangan Bajra Sandirenon yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Bapak Panglima TNI. Hal ini dilaksanakan guna mengecek kesiapan terakhir seluruh personel yang tergelar dalam event internasional Presidensi G20 di Nusa Dua Bali. 13 November 2022, dalam rangka Hari Ulang Tahun Brimopolri ke-77, Wakil Komandan Satuan Brimopolda Bali, AKBP Robi M. Samban SIK, memimpin ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Panca Katirta Tabanan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pensucian Dwaja Satbrimopolda Bali Satya Dewa Graha Reksa di Mako Brimob Topati. Hal ini dilaksanakan guna membangkitkan kembali nilai-nilai luhur serta semangat pengabdian yang tertanam dalam lambang kesatuan Brimopolda Bali. Pada hari ini juga, dalam rangka Hari Ulang Tahun Brimopolri ke-77, Korps Brimopolri melaksanakan doa bersama serentak di seluruh Indonesia dengan harapan di hari jadinya yang ke-77, Korps Brimopolri semakin dapat memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa ini serta memohon doa kesuksesan terkait perhelatan operasi kepolisian KTT G20 pada bulan ini di Nusa Dua Bali. Pada tanggal 14 November 2022, Kor Brimopolri melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Brimopolri secara sederhana yang dilaksanakan di Posko ITDC Nusa Dua Bali yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta para pejabat utama Mabes Polri dalam pelaksanaannya. Dengan semangat pengabdian terbaik kepada bangsa ini, Kor Brimopolri siap menghadapi setiap tantangan tugas yang menjadi tanggung jawab penuh untuk negara ini dengan tema Hari Ulang Tahun Brimopolri ke-77 tahun. Setia, berani,
ikhlas, berbakti untuk negeri. Korbrimopolin siap mensukseskan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 2022. Desember 2022. Di penghujung tahun 2022, Satuan Brimo Polda Bali masih tetap melaksanakan kegiatan operasi kepolisian seperti event nasional maupun internasional di Nusa Dua Bali. Di antaranya Bali Demokrasi Forum maupun International Esport Federation. Walaupun event terbesar pada tahun ini G20 telah berakhir, Satuan Brimo Polda Bali masih tetap semangat dan siap dalam menyungsung tugas-tugas ke depan yang akan datang seperti Hari Raya Natal maupun malam penyambut Tahun Baru 2023, khususnya yang ada di Pulau Dewata, Bali. Dengan semboyan, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia.